Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat sore, selamat kita bisa mengaji bersama. Alhamdulillah, kita berdoa supaya kita selalu diberi kesehatan seperti ini agar bisa istiqomah dalam mengaji di bulan Ramadan. Saya akan meneruskan materi kelanjutan dari yang kemarin, supaya ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya dan bagi kalian semua. Sebelum saya mulai, mari kita bertawasul pada pengarang kitabnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekhina Imam Zubair al-Hajj wa furu'ihi wa usulihi, summa ila mu'annifi hadhihi kitab min Syekh Zainuddin al-Jabari wa ustadi wa masyayikhi Ibn Hajar al-Haytami lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Kemarin sudah saya jelaskan tentang masalah niat. Dalam niat itu ada yang namanya tabyid, niat di malam hari. Berarti sebelum fajar kita diharuskan niat di bulan, di puasa-puasa yang wajib. Terus ada yang namanya takyin. Takyin itu adalah menentukan perkara yang diniati. Takyinun liman wiyin anhu. Kemudian sekarang adalah perkara yang membatalkan puasa. Sebelum saya jelaskan perkara yang membatalkan puasa, orang yang dihukumi batal puasanya itu adalah orang alim, orang amidin, animin, mukhtarin, wong sing jarak, berarti mengecualikan orang yang lupa. Orang yang lupa tidak dihukumi batal puasanya, walaupun lupanya adalah makan banyak sekali, sampai satu piring habis, makan sampai satu piring habis, itu tetap tidak membatalkan puasa karena kan lupa. Kemudian adalah orang yang alim, berarti mengecualikan orang yang jahil, tidak mengetahui. Nah, tidak mengetahui itu ada macam-macam. Nanti tidak mengetahui bisa gara-gara jauh dari orang yang mengerti, atau memang dia Islamnya baru masuk Islam. Itu macam-macam orang yang tidak mengerti. Kalau dia mengerti, kok dia melakukan perkara yang membatalkan puasa yang akan saya terangkan tadi, maka dia batal puasanya. Kemudian yang ketiga adalah muhtarin. Muhtarin itu orang yang tidak dipaksa. Kebalikannya, yang dikecualikan adalah orang yang dipaksa. Perkara yang bisa membatalkan puasa, itu yang pertama adalah bijimain, dengan jima. Jima itu hubungan antara perempuan dan laki-laki. Hubungan perempuan dan laki-laki, seperti yang dilakukan hubungan suami istri antara perempuan dan laki-laki. Itu tidak diperbolehkan ketika setelah fajar, sudah masuk waktunya puasa sampai nanti ghurubus syamsi. Terbenamnya matahari sudah masuk waktu buka puasa.
Itu tidak diperbolehkan. Jika dia melakukan, maka puasanya dihukumi batal. Yang kedua terus istimna. Istimna itu amreh metumani. Dia berusaha mengeluarkan mani. Tolabu ikhrajil mani. Nupreh metu mani. Itu namanya istimna. Nah, amreh metumani itu bisa dengan cara berbagai cara. Di sini yang saya akan terangkan adalah dengan cara menyentuh perempuan. Dalam menyentuh perempuan itu perempuan kan dibagi menjadi dua, perempuan yang mahram dan perempuan tidak mahram. Jika perempuan ini mahram, maka ketika kita kok tidak bertujuan untuk mengeluarkan mani, berniatan tolabu ikhrajil mani, maka hukumnya tidak apa-apa injalnya. Umpama ada seorang kakak memegang adiknya, ketika setelah memegang tiba-tiba keluar mani dan dia tidak bertujuan memegang untuk mengeluarkan mani tersebut, dia tidak bertujuan seperti itu, maka hukumnya tidak apa-apa karena kan dia tidak ada niatan untuk mengeluarkan mani dan yang dipegang adalah orang yang mahram. Berbeda ketika yang dipegang adalah orang yang tidak mahram. Orang yang tidak mahram nanti ketika bihail, ketika perempuan yang tidak mahram itu ada berbeda-beda hukumnya. Ada memegang bihailin dan bighairi hailin. Maksudnya bihailin itu dengan adanya penutup atau aling-aling, perkara yang menghalangi. Contohnya saya menyentuh orang lain, atau menyentuh istri saya kan bukan mahram dengan saya, itu bighairi hail, dengan tanpa adanya halang-halangan, penghalang. Itu jika nanti orang tersebut bertujuan untuk tolabu ikhrajil mani, bertujuan untuk mengeluarkan mani, maka dia puasanya dihukumi batal. Ketika nanti bila hailin, dengan tanpa bila hailin, ini tadi yang saya terangkan bihailin dulu ya. Jadi saya ulangi lagi. Ketika yang tidak mahram, itu ketika menggunakan hail, ada hal yang menghalangi antara dua kulit, itu syaratnya harus ikhrajul mani, tolabu ikhrajul mani. Ketika tidak tolabu ikhrajul mani, berusaha mengeluarkan mani, maka dia tidak dihukumi batal. Ketika tolabu mani dihukumi batal. Ini yang bila hail, dengan yang bihailin, yang dengan adanya penyentuh. Ketika bighairi hail secara mutlak dengan tanpa adanya penghalang, baik itu nantinya dia bertujuan untuk tolabu ikhrajil mani atau tidak, tetap dihukumi puasanya batal ketika pas megang kok keluar mani. Seumpama ada cewek ayo orang mahram melaku kok kowe demek, pengen mau demek itu. Nah, ketika ada seorang memegang tersebut kok tiba-tiba keluar mani pas saat puasa, maka puasanya itu dihukumi batal. Baik orang tersebut demek memang goro-goro ape kenalan atau memang bertujuan untuk mengeluarkan mani. Nah, itu adalah macam-macam istimna. Kalau untuk sekedar mencium, bi qublatin la bi qublatin wa dhammin limra'atin bihailin.
Aukana al-ha'il raqiqon, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Di sini ada, ada permasalahan bi kublatin, kublatin seorang mencium, audomin atau ngerangkul wong wedok bihail dengan hail, dengan adanya penghalang sama baju atau yang lainnya ikan termasuk hail, maka hukumnya tidak apa-apa. Walau dhammam ra'atan au qabbalaha bila mulamasati badanin bihailin baina fa anjal lam yubdil intifa'in mubasyarah. Ya. Apabila kok ada seorang yang berpuasa, kok mencium perempuan, masa mencium istrinya aja ya, mencium istrinya, istrinya itu ya perempuan, tidak, dan istrinya itu tidak mahram dengan dirinya, kan seperti itu. Perempuan yang mahram itu perempuan yang tidak mahram. Perempuan yang mahram itu perempuan yang haram kita nikahi. Berarti ketika yang halal kita nikahi berarti perempuan yang tidak mahram. Nah, istri kita itu halal kita nikahi, maka istri kita itu tidak mahram dengan kita, tapi kita halal dengan dirinya, ketika kita melihat tidak dosa karena kan sudah ada ikatan nikah, Nah, wong lanang kok ngambung bojone ya. Au qabbalaha bila mula masa tibadanin bihairin bainahuma, dengan adanya penghalang, Kemudian fa'anjala, kemudian tiba-tiba sang suami kok keluar mani, maka lam yafdur lintifa'il mubasyarah, maka tidak batal puasanya, tidak dihukumi batal. Ya, selanjutnya itu semua, ketika itu semua pada yang ghairu mahram, Tapi jika nanti kok ada tujuan tolabu ikhrajil mani, baik itu bihail atau bila hail, kok ada tujuan tolabul ikhraj, mengharap menginginkan atau amrih nupreh, berarti dengan gigih untuk mengeluarkannya, maka hukumnya tetap batal. Terus selanjutnya adalah istiqo'ah. Istiqo'ah istid'a'u qai'in, berusaha muta-muta, gak murni muta-muta. Jika murni muta-muta, maka hukumnya tidak apa-apa. Yang membatalkan itu adalah istiqo'ah, amrih muta-muta. Wong orang muta-muta kepingin muta-muta, terus dia berusaha membuat dirinya muta-muta, lah itu yang membatalkan puasa. Kok kalau bepergian naik bus, naik mobil pribadi kok mabuk, ya ora apa-apa, itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Namanya bukan istiqo. Istiqo itu ada amri tolab, ada usaha, usaha dari orang tersebut untuk menghasilkan suatu perkara tersebut. Istiqo menghasilkan muta-muta dengan cara apa? Ya terserah dia, cara apa aja, yang penting dia bisa muta-muta. Nah itu yang membatalkan puasa. Wa illam ya'ud minhu syai'un li jawfi, walaupun tidak adanya perkara yang kembali pada jawf, tidak adanya perkara yang kembali pada jawf, itu tetap dihukumi batal, karena kan yang dikehendaki adalah usahanya tolabul qai'inya, dia berusaha untuk muta-muta kuwi, ora kok masuk perkara nek jauh. Yang terakhir adalah bidukhuli ainin, bidukhuli ainin jaufan. Kalau air liur bagaimana? Kalau air liur itu tidak apa-apa, kita telan nggak apa-apa.
air liur. La bikol inukhomah minal batin audimak ila dohir fala yuftiru in lafadoha litakarul hajat ilahi. Tapi air liur itu tidak apa-apa. Tapi jika tidak tercampur dengan darah, baik murni air liur yang murni, seumpama kok gusine geten, terus kan akhirnya darah tersebut tercampur dengan air liur kita. Ya, kita kok gak cepat mensucikan mulut kita, dan kita tidak secara cepat membersihkan mulut kita. Kemudian sebelum kita mensucikan mulut kita, kok ada air liur yang masuk. Air liur ini kok masuk bolot di ulu, dan sedangkan itu masih tercampur perkara yang najis, maka hukumnya tetap membatalkan puasa. Itu adanya perkara yang lain yang masuk pada jauh. Berbeda kalau air liur yang murni, itu tidak apa-apa. Yang terakhir adalah wayuftiru biduhuli ainin, ya, kelawan masuk kahanan jaufan ing jauh. Masuknya suatu perkara, ain itu perkara yang wujud ain. Seumpama cara bahasanya asar iki tipake asare. Nah, ain itu memang barang kuwi. Nah, iku marang jauh. Itu yang terakhir. Nanti di pertemuan ini saya cukupkan pertemuan pada sore hari ini, supaya walaupun ini sedikit, supaya bisa bermanfaat bagi kalian semua, bagi saya dan bagi kalian semua. Nanti kita teruskan materi ini di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.